Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, Deva Salsabila Rusyida NIM 2019-090 dan Vita Marisa NIM 2019-092 akan mempresentasikan hasil analisis penilaian aplikasi terhadap games. Di sini kami mengambil 2 contoh games yang paling populer saat ini di Indonesia. Yang pertama itu ada games Mobile Legends. Games Mobile Legends ini adalah sebuah permainan MOBA yang dirancang untuk ponsel. Games ini diterbitkan dan dikembangkan oleh perusahaan Muntun yang berasal dari Tiongkok. Games ini dirilis di Indonesia pada tanggal 11 Juli 2016 dan untuk global dirilis pada tanggal 9 November 2016 dengan server Android dan iOS. Games ini bergenre arena pertarungan daring multi pemain. Berikut ini adalah mind mapping dari games Mobile Legends. Selanjutnya, indikator penilaian aplikasi terhadap games Mobile Legends. Pada sistem informasi dan strategi kekuatan kompetitif porter games Mobile Legends, pesaing baru untuk memasuki pasar tidak mudah dilakukan, karena pada games ini diperlukan jaringan server yang baik agar server aplikasi tersebut tidak bermasalah atau down. Selain itu, perusahaan juga sudah memiliki hak paten atau merek dagang yang sudah dikenal oleh banyak orang. Kemudian, jumlah pemasok pada games Mobile Legends ini tinggi. Alasannya kekuatan supplier rendah karena banyaknya terjadi persaingan. Kemudian, kekuatan dari konsumen yaitu rendah karena games Mobile Legends ini sudah menetapkan harga yang sudah ditentukan. Selanjutnya, keberadaan produk substitusi atau produk pengganti dari games Mobile Legends ini tidak ada. Alasannya karena tiap game itu memiliki keunggulan tersendiri sehingga tidak bisa digantikan oleh games lain. Kemudian sistem informasi dan strategi kompetitif dari games Mobile Legends. Yang pertama, menggunakan strategi diferensiasi. Untuk penilaian sendiri yaitu karena perusahaan ini telah menyediakan berbagai layanan seperti layanan beli skin, beli hero, dan top up diamond. Yang kedua, menggunakan strategi low cost. Penilaiannya yaitu karena perusahaan menawarkan berbagai diskon pada event tertentu terhadap konsumen. Selanjutnya, sistem informasi dan strategi kompetitif yang ketiga, yaitu menggunakan strategi night market. Pada games Mobile Legends ini tidak menggunakan strategi night market. Alasannya, karena perusahaan ini tidak berfokus pada satu layanan saja. Kemudian yang keempat, menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Pada games Mobile Legends ini, untuk penilaiannya, karena perusahaan games ini menyediakan fitur penilaian atau saran mengenai games Mobile Legends. Kemudian ada sistem informasi dan etika. Untuk komponen yang pertama, yaitu komponen US Federal Trade Commission, FTC, Fair Information Practice VIP yang digunakan pada games Mobile Legends yaitu pemberitahuan dan pilihan atau persetujuan. Alasannya karena pada games Mobile Legends ini melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada user dalam melakukan akses data pribadi, serta games Mobile Legends ini memberikan pilihan dan persetujuan terlebih dahulu kepada user mengenai pengelolaan dan pembagian informasi data kepada pihak ketiga, dan user juga dapat membatalkan persetujuan kapan saja. Kemudian, poin yang kedua pada sistem informasi dan etika yaitu penggunaan konsep dasar analisa etika. Pada games Mobile Legends sendiri, konsep dasar analisa etika yang digunakan yaitu pertanggungjawaban. Alasannya karena adanya pertanggungjawaban dari pihak games Mobile Legends mengenai penggunaan data privasi dari user. Selanjutnya, mengamankan sistem informasi. Untuk poin yang pertama, manajemen identitas melalui autentikasi. Pada games Mobile Legends ini sendiri, yaitu tidak ada. Alasannya karena kami tidak menemukan adanya manajemen identitas melalui autentikasi.
Kemudian poin yang kedua yaitu keberadaan kebijakan privasi pada games Mobile Legends ini. Untuk penilaiannya yaitu iya, karena aplikasi ini sudah disediakan kebijakan privasi agar data pengguna terlindungi dan aman. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu penggunaan digital sertifikat. Untuk penilaiannya sendiri yaitu iya, karena perusahaan ini telah mendapat sertifikat atau penghargaan dari XGCon Indonesia Gaming Awards. Selanjutnya, cloud computing. Untuk jenis platform cloud computing yang digunakan pada games Mobile Legends ini yaitu infrastruktur as a service seperti browser web, cookie, file log, web beacon, serta backend. Alasannya karena games Mobile Legends ini menggunakan layanan browser web, cookie, file log, web beacon, serta backend untuk mengumpulkan data dari user. Selanjutnya, dasar-dasar intelijen bisnis seperti penggunaan data mining, text mining, atau web mining. Pada aplikasi games Mobile Legends sendiri, penggunaan dasar intelijen bisnisnya yaitu berupa data mining. Alasannya karena pada aplikasi ini menggunakan data mining untuk mengumpulkan dan mengelola informasi pengguna. Kemudian, Social Media Information System yang digunakan oleh aplikasi games Mobile Legends yaitu komunitas. Alasannya karena pada games Mobile Legends ini menggunakan strategi marketing melalui media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Deva Salsabila Rusyida. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Games yang kedua yang kita analisis adalah games Free Fire. Games ini diterbitkan oleh Garena pada tanggal 30 September 2017. Games ini dikembangkan oleh 111 Studio. Genre yang digunakan games Free Fire adalah Battle Royale. Kemudian, mode yang digunakan pada games Free Fire yaitu multi pemain. Berikut adalah main mapping games Free Fire. Untuk lebih jelasnya, kami akan menjelaskan lebih rinci pada slide berikutnya. Selanjutnya, indikator penilaian aplikasi Free Fire yang pertama yaitu sistem informasi dan strategi pada kekuatan kompetitif porter. Poin yang pertama yaitu kemudahan new entrant atau pesaing baru masuk ke pasar dinilai tidak mudah dilakukan karena pada perusahaan ini diperlukan jaringan server yang baik agar server aplikasi tersebut tidak bermasalah atau down. Selain itu, games ini atau perusahaan ini juga sudah memiliki hak paten atau merek dagang yang sudah dikenal oleh banyak orang. Jadi, di sini pesaing baru tidak mudah dilakukan. Selanjutnya yaitu poin kedua pada kekuatan kompetitif porter, yaitu pada jumlah pemasok itu dinilai tinggi karena kekuatan supplier rendah diakibatkan banyaknya terjadi persaingan. Lalu poin yang ketiga yaitu kekuatan konsumen. Di sini kekuatan konsumen itu dinilai rendah karena Free Fire sudah menetapkan harga yang sudah ditentukan. Lalu poin yang keempat yaitu pada produk pengganti dinilai tidak ada karena pada tiap-tiap games itu memiliki keunggulan tersendiri sehingga tidak bisa digantikan oleh games lain. Yaitu pada poin kelima pada strategi kompetitif yaitu menggunakan strategi diferensiasi karena pada games ini telah menyediakan berbagai layanan seperti layanan dalam membeli bundle, karakter, fashion, item, pet collection, dan top up diamond. Poin yang keenam yaitu games ini menggunakan strategi low cost karena perusahaan menawarkan berbagai diskon pada event-event tertentu terhadap konsumen yang menggunakan atau memainkan aplikasi ini. Selanjutnya, poin ketujuh yaitu strategi kompetitif. Pada games ini
tidak menggunakan strategi night market karena perusahaan ini tidak berfokus pada satu layanan saja. Lalu poin yang ke-8 yaitu menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Karena games ini menyediakan fitur customer service agar pada saat user menanyakan yang berhubungan dengan games tersebut bisa terjawab, sehingga hubungan antara konsumen dengan supplier berhubungan sangat kuat. Selanjutnya yaitu poin indikator sistem informasi dan etika. Yang pertama yaitu games ini menggunakan komponen US Federal Trade Commission Fair Information Practice, yaitu berupa pemberitahuan dan pilihan atau persetujuan. Karena games Free Fire ini melakukan pemberian terlebih dahulu apabila user dalam mengumpulkan dan membagikan data pribadi. Kemudian, games Free Fire ini juga memberikan pilihan terlebih dahulu kepada user mengenai penggunaan data melalui cookie, dan user bisa menolak apabila tidak bersedia menggunakan cookie tersebut jika tidak disetujui. Kemudian, pada poin kedua, indikator sistem informasi dan etika, dalam games ini menggunakan konsep dasar analisa etika, yaitu berupa pertanggungjawaban dan hukum. Di sini, pertanggungjawaban dari pihak game Free Fire mengenai data privasi user dengan menggunakan undang-undang privasi yang sudah ditetapkan, sehingga games ini sudah menerapkan pertanggungjawabannya dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, indikator ketiga yaitu mengamankan sistem informasi. Poin yang pertama yaitu dalam games ini tidak ada penggunaan manajemen identitas melalui autentikasi. Lalu poin yang berikutnya yaitu ada keberadaan kebijakan privasi. Di sini aplikasi sudah disediakan kebijakan privasi agar data dari pengguna aplikasi ini dapat terlindungi dan aman. Lalu poin yang ketiga yaitu dalam games ini tidak ditemukan menggunakan digital sertifikat. Selanjutnya yaitu indikator cloud computing. Poin yang pertama yaitu jenis platform cloud computing yang digunakan dalam games ini yaitu infrastruktur as a service cookie. Karena pada games ini menggunakan layanan cookie dalam mengumpulkan data-data dari user. Indikator yang selanjutnya yaitu dasar-dasar intelijen bisnis. Terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, games ini menggunakan data mining. Karena dalam aplikasi ini, data mining digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi data-data pengguna dalam aplikasi games ini. Kemudian, pada poin kedua, dasar-dasar intelijen bisnis yaitu strategi media sosial. Dalam games ini, strategi media sosial yang digunakan berupa komunitas. Karena games ini menggunakan strategi tersebut untuk marketing melalui media sosial. Hal ini sangat memudahkan perusahaan untuk melakukan strategi marketing agar lebih banyak mendapatkan pemain sehingga dapat menguntungkan perusahaan. Berikut adalah lampiran bukti informasi mengenai fitur aplikasi dari games yang kami analisis, yaitu Mobile Legends dan Free Fire.
Bukti ini membantu kami dalam menganalisis semua indikator yang kami bahas di sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan maupun tanggapan dari audiens, bisa disampaikan melalui LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.